Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Dari studio podcast Bimas Islam Kemenak Kota Kediri, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam sesi Bincang Ramadan yang akan membahas berbagai kajian amal dan ibadah di bulan Ramadan. Sahabat Bimas Islam, dengan segala keutamaan dan keistimewaan di bulan Ramadan ini, tentu akan rugi bila kita tidak bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk beribadah dengan maksimal. Dan untuk mengkaji lebih dalam mengenai hal tersebut, telah hadir bersama kita di studio podcast Bimas Islam Kemenak Kota Kediri, Bapak Jaini SAG, Kepala KUA Kecamatan Pesantren Kota Kediri. Assalamualaikum Pak Jaini. Waalaikumsalam Mas Nuhdi. Alhamdulillah kita bisa berjumpa di studio podcast Bimas Islam dalam keadaan sehat walafiat hari ini ya. Amin, amin, amin. Alhamdulillah. Nah, Pak Jaini, saat ini kita akan membahas mengenai amal ibadah yang wajib di bulan Ramadan, yakni berpuasa. Nah, saya tertarik dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas Sa'id dan Ibnu Majah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kita tentang banyaknya orang yang berpuasa di bulan Ramadan, namun puasanya itu kemudian menjadi sia-sia. Robba sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'. Nah, merujuk kepada hadis tersebut, mengapa amalan puasa orang tersebut kok menjadi sia-sia, menjadi tidak dianggap istilahnya ya, padahal telah susah payah menahan lapar, menahan haus dari fajar hingga terbenamnya matahari. Bagaimana bisa seperti itu? Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulullah. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada kami untuk mengisi bulan Ramadan. Dalam hal ini pertanyaan yang baik sekali. Kenapa puasa kok bisa jadi nggak ada pahalanya? Ya. Yang pertama saya jawab, semuanya ibadah harus ikhlas. Apapun harus ikhlas. Sholat harus ikhlas. Haji harus ikhlas. Ya. Puasa harus ikhlas. Apapun berhubungan dengan Allah tanpa ikhlas, maka Allah tidak akan menerimanya. Harus didasari pertama imanan, orang tersebut harus iman. Kedua wahtisaban, harus mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dalam hal apapun kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama harus imanan wahtisaban. Tentunya ikhlas harus kita dahulukan. Karena apa Mas Nuhdi? Amalan kita pada Allah Subhanahu wa taala, seandainya kita tidak ikhlas, akan menjadi kembalinya kepada pribadi haba'an mansura. Jadi lebu yang diawur-awurkan, haba'an maksud nggak ada faedah sama sekali kalau ibadah kita sampai tidak ada ikhlasnya. Apalagi bulan puasa ini. Ini ibadah yang sangat berat, Mas. Ibadah puasa, kenapa saya katakan sangat berat? Karena waktunya yang paling terpanjang, sejak mulai imsak sampai nanti maghrib. Itu kan panjang melalui proses. Berbeda kita kalau sholat mungkin hanya 5 menit, bisa menahan. Tapi kalau yang namanya puasa, Masya Allah, gangguan luar biasa. Apalagi yang pekerjaannya itu berat-berat, susah. Makanya hadis Rasul sudah dibacakan. Rasulullah sudah menjangkau dulu. Nanti umatku banyak yang puasa tapi hanya mendapatkan lapar dan haus. Cuma itu.
Memang Kanjeng Nabi sudah dulu seperti itu. Iya, iya. Apalagi sekarang banyak godaan luar biasa. Makanya ibadah yang paling lama itu adalah ibadah puasa. Ibadah puasa. Dan perlu diketahui Mas Nudi, Iya. ibadah itu ada harian. Iya. Artinya jam sekian sampai sekian. Mungkin sholat subuh, duhur, jamnya kan sudah ditentukan. Pasti. Waktunya ya. pasti. Iya. Itu yang harian. Yang mingguan juga ada ibadah yang mingguan. Iya. Contohnya Jumatan. Jumatan itu pun untuk orang laki-laki. Iya. Terus ada lagi ibadah yang sifatnya tahunan. Tahunan. Nah, yang tahunan nih yang wajib ini adalah seperti puasa, Iya. seperti zakat, Zakat. seperti haji, ini tahunan. Iya. Yang sunnah tahunan juga banyak. Sholat taraweh itu kan tahunan. Iya. Di luar itu nggak ada pahalanya, nggak ada petunjuknya. Ya, Terus lagi sholat Idul Fitri itu sunat Iya. juga tahunan. Tahunan. Iya. Idul Adha itu juga tahunan. Betul. Itu ibadah yang tahunan, ada harian, ada mingguan, ada tahunan. Ada satu lagi seumur hidup. Seandainya kita melaksanakan hanya satu saja sudah cukup, itu adalah haji. Itu seumur hidup. Jadi satu kali saja sudah cukup. Sudah cukup ya. Sudah cukup. Yang berkali-kali itu sunnah. Iya, iya. Kalau sunnah nggak ada aturan untuk sekian. Ada yang aturan, tapi ada yang banyak tidak ada aturan. Iya. Contoh kita baca sholawat itu nggak ada aturannya. Bebas ya, Berzikir sebanyak-banyaknya. bebas. Apalagi di bulan puasa ini kita memperbanyak Al-Quran. Wah, luar biasa. Satu huruf pahalanya Iya. 10 kali 10 kali. 10 kali kebaikan. Apalagi kita membaca satu hari satu juz, berapa huruf kali 10 berapa itu luar biasa. Iya. Itu tadi masalah puasa. Iya. Kenapa kok nggak ada pahalanya? Satu, Iya. karena tidak ikhlas. Tidak ikhlasnya. Apapun kalau semuanya tidak ikhlas, Allah tidak akan menerima. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Iya. Selain faktor keikhlasan Pak Jaini, apakah masih ada faktor-faktor lain mungkin yang menjadi penyebab dari kurangnya atau mungkin bahkan hilang pahalanya dari orang yang berpuasa ini sehingga puasanya sia-sia gitu? Terima kasih. Iya. Ini pertanyaan yang baik sekali. Jadi amal apapun itu ada yang merusak. Iya, yang merusak. Amal apapun, amal sholat banyak yang merusak. Iya. Kekhusyuan itu sholat. Iya. Sholat aja seandainya sholat terus ada bau yang menyengat, ternyata lalai, menggoreng apa itu juga mengurangi pahala. Itu seandainya sholat. Puasa pun juga gitu Mas. Puasa pahala bisa habis. Itu disebabkan qaulul fahsya. Jadi waktu kita ibadah, kata-kata kita kurang baik, kata-kata kita kurang indah, kata-kata kita kurang menyejukkan. Seharusnya waktu kita puasa, kita banyak baca Al-Quran. Wa qulu qawlan karima, bicara yang karim, yang baik-baik. Wa qulu qawlan sadida. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Dalam hal ini wa qulu qawlan sadida. Bicaralah pada waktu kita berpuasa puasa perkataan yang benar. Dalam Quran wa qulu qawlan layyina kalau enggak salah. Itu anjuran dari Al-Quran. Makanya perlu kita yang namanya puasa Mas kan menahan apapun, bukan menahan makan, minum, ngopi, bukan itu saja. Kalau itu gampang. Yang lainnya itu loh yang berat. Ucapan yang tidak terasa. Kita qaulul fahsya, kata-kata yang keji, kata yang kotor, akhirnya itu bisa mengurangi pahala puasa.
Dalam hadis Rasulullah, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Ya. Iman pada Allah, hari akhir, bicaralah yang baik. Kalau nggak baik, lebih baik diam. Itu dia malah selamat. Makanya terus ada kata-kata, "Pak, kalau puasa diam aja gimana?" Lu silakan. Silakan kalau mampunya diam silakan. Tapi kalau menahan betul. Yeah. Tapi kalau masih ada usaha untuk baca Al-Qur'an, untuk tadzabur, untuk apa, lu silakan. Untuk zikir itu lebih manfaat. Lebih baik. Ya. Lebih baik. Nah, itu yang bisa merusak pahala puasa. Dalam hadis lain dikatakan asyam junnatun fala yarfus. Jangan kita kotor. Wala yajal, jangan kita mengumpet kata-kata. Seadanya wa ini qatalahu au syatama falyakul inni shaim. Terusannya hadis, seandainya ada seseorang yang ingin bertengkar, mengajak bertengkar, atau orang tersebut mencela kita, mencela, mengolok-olok. Yang selanjutnya, kenapa puasa kok hilang pahalanya? Yaitu disebabkan al-ghibah, yaitu sering kita membicarakan aibnya orang lain. Sering kita menggunjing kekurangan orang lain. Sering kita mengolok-olok orang lain. Yang namanya ghibah itu tanpa modal. Itu sudah bisa. Modalnya hanya satu. Pokoknya ada teman, Mas. Ada teman, ada bahan, itu sudah. Ada teman, ada bahan, wah sudah panjang, berjam-jam. Itu kuat. Itu kalau membicarakan orang lain, masya Allah itu. Apalagi ngapunten, maaf ini kaum hawa. Itu lebih ke situ, banyak sekali. Jadi dalam Al-Qur'an, wala yahdab ba'dukum ba'dun ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma ahi maitan fakarihtumuhu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Janganlah di antara kalian ada yang menggunjing. Sukakah salah seorang di antara kamu yang ingin makan daging temannya sendiri, saudara sendiri, dengan keadaan maitan? Maka dia pasti enggak senang. Untuk itu fattaqullah wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Orang-orang yang sering menggunjing, cepat istighfar, cepat minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Karena hal-hal yang termasuk yang disegerakan dari hamba Allah, selain ada utang, kalau punya modal cepat dikembalikan. Kalau ada orang yang meninggal, cepat dikebumikan. Termasuk wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Cepat kita tobat kepada Allah. Seandainya kita punya kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kesalahan terhadap sesamanya, cepat kita minta ampun dengan kita ucapkan. Enggak cukup kita salaman saja, enggak cukup. Harus kita ucapkan. Itulah karena orang berpuasa kok sering ghibah, perkataan jelek, tidak ikhlas, maka pahalanya hancur. Enggak ada sama sekali. Dia hanya mendapatkan itu tadi. Itu hadis Rasulullah sudah mengepal. Istilahnya wis bedek umatku, sebanyak orang yang seperti ini. Yang keempat, Mas Nudi, kenapa pahalanya hilang? Yaitu banyak perkataan dia dusta, bohong. Jadi man la yada qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hujjatun fi ayyad'a ta'amuhu wa syarabuhu. Diki Al-Bukhari. Termasuk lam yada, dia tidak meninggalkan ucapan yang bohong, yang dusta, yang palsu, fitnah, wal amala bihi, termasuk korupsi. Jadi ya puasa tapi tentang fitnah sana sini. Fitnah itu dengan ghibah agak beda ya. Kalau ghibah itu mengatakan seseorang dengan apa adanya. Kalau fitnah
itu tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Itu Ada fitnah. unsur kebohongan yang lebih Ada besar. bohong, ada tambahnya, ada bumbunya yang lebih manis. Itu yaitu fitnah, termasuk wal amalabi, termasuk korupsi, termasuk dusta, termasuk bohong. Lah, contoh aja yang bohong, dusta mungkin di pasar dia puasa, pedagang jual beli, mengatakan, "Oh Pak, tadi ditawar sekian," padahal nggak ada yang menawar. Lah itu kan namanya qaul zur, perkataan yang bohong, dusta. Itu. Yang kelima, kenapa pahala puasa bisa habis? Itu sering melakukan maksiat, Mas. Jadi yang namanya puasa kan menahan keseluruhan yang bisa membatalkan, yang bisa merusak amal, yang merusak pahala. Kalau yang membatalkan puasa gampang, pokoknya nggak minum, nggak ngopi, nggak makan, nggak ngerokok, terus nggak mutah, nggak keluar air mani, disengaja atau tidak sengaja, dengan orang lain atau dengan tangan sendiri, tidak murtad, itu puasa tetap sah saja, tetap sah. Tapi kalau masalah ada pahalanya, ini saya wallah alam nggak tahu. Yang jelas tanpa pahala. Karena apa? Disibukkan dengan banyak melakukan maksiat. Maksiat yang paling dekat saja di tubuh kita. Harus kita mencamahan maksiatnya mata, maksiatnya telinga. Contoh ya, kalau telinga, satu hari mulai pagi sampai sore kita puasa, tapi di telinga kita ada suaranya musik, itu nanti habis pahalanya. Karena apa? Kesibukan, karena disibukkan dengan telinga tadi yang mendengarkan, melakukan maksiatnya telinga. Kecuali kalau telinganya tadi yang didengarkan Al-Quran, mulai pagi sampai sore pahala semua, pahala semua. Jadi termasuk hidung kita jaga, tangan kita juga kita jaga, kaki kita juga kita jaga, lisan kita harus kita jaga. Karena apalagi yang namanya lisan ya, ini lebih berbahaya. Selamat nggak selamanya orang itu tergantung pada lisannya. Betul. Kalau lisan dibuat untuk baik, maka akan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau lisannya dibuat untuk untuk yang jelek, pasti dapat murka Allah Subhanahu wa taala. Salamatul insan fi hifdil lisan. Selamanya seseorang itu lisannya. Karena apapun itu tergantung lisannya. Kalau lisan kita untuk syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, baik. Tapi kalau lisan kita untuk qaulaz zur, qaulal fahsya dalam hal puasa, maka kita tidak akan mendapatkan pahala sama sekali. Itu masalah lisan. Yang terakhir mungkin yang bisa kami sampaikan masalah kenapa puasa nggak ada pahalanya, yaitu sering marah. Mas Nudi, orang ibadah, orang puasa kok marah, kan nggak etis. Nggak ada rahmat Allah, jauh dari rahmat Allah, jauh dari makhluk Allah. Orang puasa kok sering marah-marah. Dekat dengan setan, jadi teman setan. Kalau memang kita marah-marah dalam hal ibadah, kita waktu ibadah marah, maka pahala kita habis. Itu Mas Nudi yang bisa kami share masalah untuk kenapa puasa kok nggak ada pahalanya. Terima kasih. Sehingga puasanya menjadi sia-sia ya. Betul. Didapatkan cuma lapar dan haus saja. Iya betul itu. Pak Jadi, saya tertarik tadi dengan yang pertama mengenai keikhlasan. Nah, bagaimana puasa kok bisa jadi tidak ikhlas begitu? Padahal kan dari awal ya sudah bangun untuk sahur, kemudian sudah niat dari pagi, tapi akhirnya mengapa kok bisa menjadi tidak ikhlas begitu? Apakah ada penyebabnya? Ini terima kasih. Kenapa? Puasa sudah malam, sudah kita niat, sudah kita ikrarkan. Betul. Tapi siang-siang
kok nggak ikhlas? Karena gini Mas, puasa itu waktunya kan paling panjang. Iya, iya. Berapa jam? Tapi di Indonesia itu masih standar. Tapi kalau sudah di luar negeri banyak berapa jam? Bisa lebih panjang. Lebih panjang lagi. Iya. Itu. Nah disebabkan Mas, kenapa kok nggak ikhlas? Karena waktunya panjang. Lah di tengah-tengah perjalanan puasa mungkin bagi yang pekerja berat, Iya, iya. itu memang sangat menguras tenaga. Dengan adanya itu dia menggerutu, sambat, Iya. capek, Iya. akhirnya kan habis. Iya. Pahalanya habis tuh Mas. Pahalanya habis itu. Meskipun di awal sudah diniatkan puasa, Iya. tapi ketika siang, wah kok panas, terus betul. poso gitu ya. Betul. Ngelak gitu. Akhirnya dia menggerutu sendiri. Betul. Sehingga akhirnya menjadi nggak ikhlas di tengahnya. Begitu. Betul Mas, betul Mas. Karena gini Mas, ibadah puasa itu kalau beda ya. Iya. Kalau sholat untuk pribadi kita, kalau sholat. Iya. Kalau zakat untuk pribadi kita. Iya. Kalau haji untuk pribadi kita. Kalau syahadat untuk kita. Iya. Tapi yang namanya puasa ini milik Allah, bukan milik kita. Iya. Bukan milik kita. Allah sendiri, kullu amali ibni Adam kalau nggak salah lahu, kecuali puasa. Wasaum li wa ana ajyun bi kalau nggak salah hadisnya, kalau nggak salah itu. Jadi puasa itu milik Allah. Makanya wah berat sekali Mas, milik Allah itu. Iya. Pahalanya nggak tahu. Seberapa besar yang diberikan Allah untuk Nggak tahu di antara Kita nggak satu-satunya pernah tahu. nggak sama. karena hanya Allah sendiri yang Betul, menakar ha. pahala itu. Betul, pahalanya milik Allah. Jadi pahala kita nggak tahu. Iya. Berapa ibadah kita puasa pahalanya nggak tahu. Kalau sholat sudah jelas, Iya. kita berjamaah sekian sudah diketahui. Entah itu baca nggak baca, ada imamnya, kita ikut mereka. Nah, itu. Tapi kalau puasa nggak tahu ada antara satu dengan yang lain ibadahnya berapa banyak nggak tahu. Ada yang rajin puasa, ta'lim. Katakanlah ada pesantren itu, kalau udah pesantren kan banyak mencari ilmunya, banyak ibadahnya. Tapi kalau sudah di rumah nggak banyak. Banyak godaannya. Banyak godaannya yang jelas itu. Iya. Banyak godaannya. Makanya puasa siapapun nggak ada yang tahu. Kita kan Anda nggak sama nanti. Saya Anda nggak sama pahalanya ibadah. Terima kasih. Iya. Baik, terima kasih Pak Jani sudah hadir di studio podcast, sudah menyampaikan kajian yang sangat menarik hari ini, sehingga kita memang harus betul-betul berhati-hati dalam berpuasa, karena puasa itu nggak cuma menahan lapar dan dahaga, tapi kita harus bisa menahan nafsu, menahan syahwat, menahan lesan, menjaga mata, gitu ya. Itu itu terutama kalau biasanya anak-anak muda itu kalau sore ngabuburit gitu ya, jalan-jalan. Nah itu potensi untuk potensi untuk apa istilahnya maksiat mata itu lebih besar, begitu ya. Nah, sehingga mungkin jika dikhawatirkan potensinya nanti ke situ, lebih baik jika kita buat untuk tadarus, ya, untuk membaca kajian apa itu, kajian kitab, kajian ilmu, itu mungkin akan lebih bermanfaat. Betul. Baik Pak Jani, terima kasih telah hadir di studio hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan untuk melanjutkan perbincangan kita, karena masih banyak sekali ini ya. Kalau berkaitan dengan KUA mungkin ada program-program dari KUA, ada kajian mengenai munakahat pernikahan yang nanti akan bisa kita bahas di lain kesempatan tentunya ya. Terima kasih Mas Midi waktunya. Baik. Sahabat Bimas Islam, demikian pertemuan kita untuk kajian hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa di lain kesempatan. Ada salah dan kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.